Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama Hengki Refekon, guru PAI di SD 07 Kubu Lebaca. Padi tumbuh tak berisi, kadang muka swing dan kaki tujuh. Berkat yakin, insya Allah usaha sampai. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama-sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dibacakannya teks proklamasi oleh Bung Karno, kemudian didampingi oleh Bung Hatta dan tokoh-tokoh nasional lainnya, merupakan titik kulminasi dari perjuangan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Kemerdekaan itu direbut, bukan menjadi hadiah dari penjajah. Kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah. Gajah mati meninggalkan apa Bapak Ibu? Gading. Harimau mati meninggalkan telur. Manusia mati meninggalkan apa yang meninggalkan? Meninggalkan nama. Hari ini kita mendengar mengenal nama Muhammad Hatta, yang nama beliau tertulis dalam teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dwi Tunggal Soekarno Hatta. Hari ini nama Muhammad Hatta itu ada di mana-mana. Kalau kita ke Bukit Tinggi ada nama jalan Soekarno Hatta. Ada pustaka Bung Hatta. Ada istana Bung Hatta. Ada universitas Bung Hatta. Tentu tidak sembarang orang yang namanya itu diabadikan menjadi sebuah nama jalan, nama gedung. Kemudian juga kalau kita ke Jakarta, kita naik pesawat dari Bandara Internasional Minangkabau, kita mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan berkisah tentang Founder Father, pendiri Republik ini. 4 orang Founding Father, 3-nya adalah orang Sumatera Barat,
Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta, ada lagi Muhammad Yamin, Soekarno. Dulunya Sumatera Barat ini tempat lahirnya orang-orang cerdas. Tidak salah dikatakan bahwa Sumatera Barat ini tempat produksi otak. Ya, tempat produksi otak. Tidak salah kiranya di Bukit Tinggi juga ada rumah sakit otak. Bapak Ibu, saya pernah berseloroh dengan teman saya yang bisa dirawat di rumah sakit otak. Itu tentunya orang yang punya otak, dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Nah, berbicara tentang Muhammad Hatta tentu tidak akan habisnya. Banyak kisah yang bisa kita sampaikan tentang sosok Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir lebih kurang 120 tahun yang lalu di kota Bukit Tinggi. Lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Soleha. Ayahnya Muhammad Jamil. Ayah beliau Muhammad Jamil adalah keturunan ulama Minangkabau dari Tarikat Naksabandiyah, dari Batu Hampa Payakumbuh, dan ibunya adalah keturunan pedagang di kota Bukit Tinggi, dan rumah kelahiran beliau ada di Jalan Soekarno-Hatta di Pasar Bawah sana, yang sekarang rumah beliau itu dijadikan cagar budaya. Siapa sangka Bung Hatta, yang lebih kita kenal dengan Bung Hatta, lahir di kota Bukit Tinggi ini, menjadi founding father yang lahir 12 Agustus tahun 1902, akan menjadi tokoh nasional, menjadi proklamator, menjadi negarawan. Tentunya tidak lepas dari peran keluarga dalam mendidik beliau, karena keluarga itu sangat penting dalam pendidikan, karena pendidikan awal itu adalah keluarga. Kakek beliau ulama besar, bapak beliau seorang ulama, ibunya seorang pedagang. Jadi latar belakang keluarga inilah yang nantinya memberikan pengaruh besar dalam tumbuh kembangnya Muhammad Hatta. Kalau kita di Minangkabau, Bapak Ibu, dari kece itulah nampak kalau akan menjadi mancing, nggak nampak itu. Dari latar belakang pendidikan memang beliau sekolah di sekolah Belanda. Awalnya di sekolah rakyat, kemudian masuk di sekolah dasar Eropa. Yang di sekolah dasar Eropa itu yang bisa bersekolah itu adalah anak-anak orang Eropa, anak-anak dari Belanda. Kalau pribumi yang bisa sekolah itu adalah orang-orang kaya saja. Muhammad Hatta sekolah di sana, kemudian melanjutkan ke Mulut, kemudian melanjutkan di sekolah dagang di Batavia. Tidak salah orang-orang mengatakan bahwa Muhammad Hatta itu seorang sekuler, karena memang latar belakang pendidikan beliau di sekolah sekuler. Tetapi keluarga beliau adalah keluarga yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Lahir dari keluarga ulama.
Sehingga Muhammad Hatta itu adalah tokoh nasionalis yang religius, bukan tokoh sekuler sebagaimana yang dituduhkan oleh lawan-lawan politik beliau. Itulah terbelakang dari keluarga Bung Hatta. Perjuangan dan pergerakan beliau itu dimulai sejak beliau sekolah di Padang. Ketika beliau di Padang itu, Muhammad Hatta sudah aktif di usaha-usaha dagang. Kemudian bergabung di Yok Sumatera Lembang dengan jabatan sebagai bendahara. Kiprah politik beliau itu lebih nampak ketika beliau sudah bersekolah di negeri Belanda, di Rotterdam. Ketika di Belanda, beliau bergabung di Vereniging School, Perhimpunan Indonesia, yang pada awalnya Perhimpunan Indonesia itu hanya organisasi sosial. Tetapi setelah tokoh tiga serangkai, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, kemudian Dewas Dekker bergabung ke Perhimpunan Indonesia, jadilah Perhimpunan Indonesia itu menjadi organisasi politik para pelajar dari Indonesia ini. Bapak Ibu semuanya, langkah-langkah pergerakan politik Bung Hatta itu lebih menonjol ketika beliau terpilih menjadi ketua PI 2 periode. Pada tahun 1926-1927 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia yang dipimpin oleh Samangko. Ini berimbas terhadap pergerakan politik Bung Hatta dan kawan-kawan di Belanda, sehingga beliau dipenjara selama 3 tahun. Pada waktu itu beliau disidangkan dan dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka, dan pidato itu tersebar luas di seluruh Indonesia yang membangkitkan gairah pergerakan tokoh-tokoh politik di Indonesia. Setelah beliau pulang ke Indonesia, beliau aktif di PNI karena memang perjuangan diplomasi itu sangat efektif untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ada seorang budayawan Indonesia, Sujiwo Tejo, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini dijajah selama 40 tahun, tapi sisa yang 310 tahun itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia. Ini perlu kita buktikan pernyataan beliau, karena ini bicara sejarah, tentu perlu bicara pembuktian. Bapak Ibu semua, puncak dari karir politik Bung Hatta itu adalah ketika beliau diangkat menjadi wakil presiden yang pertama, hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu karir politik Bung Hatta. Setelah itu Indonesia Merdeka, pergolakan politik di Indonesia dipengaruhi oleh datangnya Belanda yang menjajah kembali, terjadi perubahan pemerintahan termasuk dari sistem pemerintahan. Bung Hatta pernah menjadi Perdana Menteri di Kabinet Hatta 1, Hatta 2, kemudian menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat sebelum Ratu Belanda
mengakui kedaulatan bangsa Indonesia hasil dari perjanjian konferensi meja bundar di Den Haag. Bapak Ibu semua, Bung Hatta itu lebih kurang 11 tahun menjadi wakil presiden, termasuk di dalamnya sebagai Perdana Menteri. Tahun 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Tentu tidak lepas dari persoalan politik. Kalau kita melihat dari kacamata politik, mulailah duit tunggal ini tidak lagi dua dalam satu atau satu di dalam dua. Pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta tidak lagi sejalan. Indonesia berada dalam demokrasi terpimpin. Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Jadilah ketika itu Presiden Soekarno menjadi penguasa tunggal di Indonesia sampai berakhirnya rezim Orde Lama. Bapak Ibu semuanya, itu kisah perjuangan dan pergerakan Bung Hatta. Barangkali banyak yang tidak kita ketahui. Ada sisi lain yang barangkali tidak kita ketahui tentang Bung Hatta. Dari romantika percintaannya, Bung Hatta ini punya filosofi pantang menikah sebelum merdeka. Beda dengan Soekarno, menikah dulu baru merdeka. Itu Soekarno. Jadi kalau Bung Hatta pantang menikah sebelum merdeka, kalau Bung Karno menikah dulu baru merdeka. Kenapa? Karena Bung Hatta itu berpikir bagaimana Indonesia ini merdeka. Merdeka baru menikah. Maka 18 November menikah Bung Hatta dengan seorang gadis remaja yang bernama Rahmi, yang akhirnya dikenal dengan Rahmi Hatta. Tahu nggak Bapak Ibu siapa Rahmi itu? Ini banyak sedikit kita ketahui bahwa Rahmi itu adalah anak dari mantan Bung Hatta, mantan kekasihnya yang menikah dengan kawan akrab. Beda umur Bung Hatta dengan Rahmi Hatta itu lebih kurang 24 tahun. Bung Hatta ketika itu umur 43 tahun, Rahmi Hatta umur 19 tahun. Itu yang menyebelahi adalah Bung Karno. Ketika Bung Hatta datang ke rumah Rahmi, tentu bertemu dengan mantannya, namanya Ani. Ya seperti kisah Roma dengan Ani. Itu kisah romantika. Ketika pertemuan pertama itu, Ani, ibunda dari Rahmi itu sebenarnya menolak dengan halus, dengan jawaban umur Bung Hatta dengan Ani ini terpaut sangat jauh. Tetapi Bung Karno mampu meyakini keluarga Ani. Akhirnya mereka menikah. Lahir 3 orang anak perempuan, Mutia Hatta, Halida Hatta, Gemala Hatta. Itu dari sisi percintaan Bung Hatta. Kemudian dari kesederhanaannya, Bung Hatta ini sangat sederhana, low profile, pemimpin yang jujur, tidak korup. Bisa saja wakil presiden itu kaya, naik mobil, turun mobil. Pada waktu itu mungkin jauh dari hidup kemewahan, karena bangsa kita baru merdeka. Pernah Bung Hatta jalan, masuk ke pasar ditemani ajudan,
Pak Iding namanya. Bung Hatta melihat toko sepatu. Pada waktu itu tahun 1950 ada merek sepatu Penny yang cukup terkenal pada waktu itu, yang harganya lumayan mahal. Bung Hatta begitu ingin membeli sepatu tersebut dan mesti harus menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan sepatu. Bayangkan seorang wakil presiden tidak mampu membeli sepatu yang berbeda sampai akhir hayatnya, dan potongan iklan dari sepatu tersebut masih disimpan dalam diari Bung Hatta, dalam catatan harian. Kemudian setelah beliau pensiun, saya juga baca cerita Bung Hatta itu tidak mampu membayar listrik, membayar tagihan listrik. Seorang mantan wakil presiden tidak mampu bayar tagihan listrik. Akhirnya beliau menyurati Gubernur Jakarta pada waktu itu Ali Sadikin untuk memotong gaji pensiun beliau, membayar tagihan. Cuma kita bayangkan Bapak Ibu, jarang kita temukan pemimpin yang seperti itu hari ini. Rindu kita sosok pemimpin yang seperti Bung Hatta, seorang pemimpin, seorang negarawan yang mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negaranya. Apa itu semuanya? Tahun 1986 Bung Hatta, tahun 1980 Bung Hatta dipanggil oleh Sang Ali dan beliau dimakamkan di pemakaman umum, ya, tidak di Taman Makam Pahlawan. Padahal beliau punya kesempatan karena beliau adalah peraih bintang Republik nomor 1. Beliau dianugerahkan pahlawan nasional. Bapak Ibu semuanya, itulah sepenggal kisah dari proklamator, dari negarawan, dari wakil presiden pertama, dari bapak operasi. Demikian, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.